pagi pemirsa, selamat bergabung kembali di Berita Pagi Elang TV bersama saya, Lumatul Ilmas Lilian. Dalam 30 menit ke depan, kami akan menyajikan sejumlah berita terkini dan teraktual yang akan menemani aktivitas di pagi Anda. Pemirsa, kebakaran terjadi di Kampung Lambau, Desa Cipanas, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur. Api menjalar begitu cepat dan membakar rumah 2 lantai di kampung tersebut. Saksi mata mengatakan, kebakaran terjadi karena konsleting listrik dari salah satu kamar di dalam rumah. Warga berupaya untuk memadamkan api dengan alat seadanya agar api tidak semakin menjalar ke rumah warga lain, karena lokasi kebakaran berada pada lingkungan padat penduduk. Saat ini korban telah diungsikan ke rumah warga lain sambil menunggu bantuan dari pemerintah setempat. Kanit Reskrim Polsek Pacet, Ibda dan Elvan mengatakan, membutuhkan 1 unit mobil pemadam kebakaran untuk memadamkan api dan telah dilakukan upaya pendinginan agar api tidak muncul kembali. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini, namun kerugian yang dialami korban ditaksir mencapai 300 juta rupiah. Baik pemirsa, kita beralih ke berita selanjutnya. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno membeberkan alasan pemerintah terkait tiket naik Candi Borobudur yang saat ini telah ditetapkan sebesar Rp750.000 per orang. Kenaikan harga tiket naik Candi Borobudur itu dilakukan dengan mempertimbangkan degradasi bangunan yang terus terjadi. Pemerintah juga telah menetapkan pembatasan para pengunjung yang bisa naik ke atas candi, yakni hanya sejumlah 1.200 orang saja dalam 1 hari, dan memastikan Candi Borobudur sebagai destinasi ramah lingkungan. Karena beberapa tahun terakhir, batu-batu di Candi Borobudur mengalami degradasi yang cukup drastis. Sandiaga Uno juga mengatakan bahwa pengunjung tidak perlu khawatir ketika tidak bisa naik ke atas candi, karena mereka masih bisa melihat pemandangan yang ada di atas candi, yakni dengan teknologi virtual reality, yang saat ini sedang direncanakan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Baik pemirsa, kita beralih ke berita selanjutnya yang datang dari Provinsi Jawa Timur. Kenaikan harga cabai rawit merah melonjak hingga mencapai Rp84.000 per kilogram. Hal ini tercatat pada data informasi ketersediaan dan perkembangan harga bahan pokok Jawa Timur. Yang sebelumnya harga cabai rawit merah hanya berkisar antara Rp24.000 saja per kilogram. Kenaikan harga cabai juga terjadi pada cabai merah besar yang berkisar antara harga Rp42.000. Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa mengatakan bahwa terdapat 2 penyebab kenaikan harga cabai. Penyebab yang pertama yaitu karena curah hujan yang tinggi yang menyebabkan banyak penyakit menyerang tanaman cabai dan menyebabkan kemunduran panen tanaman. Kedua yaitu karena serangan organisme pengganggu tanaman yang menyerang komoditas cabai. Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menerapkan beberapa strategi yang berbeda dalam mengatasi masalah cabai yang berada di dataran rendah. Hovifah menghimbau agar para petani menanam tanaman cabai dengan varietas genjah yang dapat dipanen dalam jangka waktu 70-80 hari saja, sehingga dapat memasok ketersediaan cabai pada bulan Juli, utamanya pada Hari Raya Idul Adha. Pemirsa, kita beralih ke berita selanjutnya yang sekaligus akan menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Panitia Pemberangkatan Ibadah Haji atau biasa disebut dengan PPIH Embarkasi Surabaya Jawa Timur menyita sejumlah barang bawaan milik calon jamaah haji. Ketua PPIH Surabaya Husnul Mataram mengatakan, sejak pemberangkatan kloter pertama hingga ketiga ditemukan beberapa barang bawaan yang melanggar penerbangan internasional. Terdapat 11 koper yang terdeteksi sinar X dan ditemukan 10 powerbank di dalamnya. Membawa powerbank dalam penerbangan internasional dilarang karena dianggap sebagai barang yang mudah meledak. Selain powerbank juga ditemukan 10 bungkus rokok yang terpaksa dibongkar dalam koper karena melebihi batas maksimal penerbangan internasional. Demikian berita pagi ini saya sampaikan. Saya Lumatul Ilmas Lilia pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.